Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ayah Tanto. Mari kita belajar ASPD Literasi Sains tahun 2023 untuk soal bagian yang ketiga. Di part yang ketiga ini kita akan bahas soal nomor 19 dan seterusnya. Langsung saja ke soalnya nomor 19. Perhatikan teks informasi berikut. Terdapat generator Van de Graaff. Ya, di sini ada kubah generator, kemudian di sini ada sabuk konveyor, dan ada roda pemutar A dan roda pemutar B. Ini materi tentang listrik statis. Muatan listrik dapat terbentuk karena perpindahan elektron dari suatu benda ke benda yang lain. Benda akan bermuatan negatif jika mendapat tambahan elektron, dan akan bermuatan positif jika kehilangan elektron. Generator Van de Graaff mampu menghasilkan muatan yang besar melalui gesekan antara roda pemutar dengan sabuk konveyor. Pada infografis, ketika roda B berputar akan menimbulkan gesekan yang menimbulkan muatan positif, sedangkan gesekan antara roda pemutar A dengan konveyor akan menimbulkan muatan negatif. Muatan positif disalurkan menuju kubah, sedangkan muatan negatif disalurkan keluar melalui sisir yang terhubung ke tanah atau ground. Berdasarkan infografis, pernyataan yang benar berkaitan perpindahan muatan pada generator Van de Graaff adalah titik-titik. Kita cek satu persatu. Opsi A, sisi sabuk konveyor bermuatan positif karena terjadi perpindahan elektron dari roda pemutar B ke konveyor. Jika perpindahan elektronnya itu dari pemutar ke konveyor, maka konveyor akan kelebihan elektron, sehingga bukan bermuatan positif, melainkan bermuatan negatif dong. Jadi ini jelas salah ya. Oke, sedangkan yang B, sisi sabuk konveyor bermuatan positif karena terjadi perpindahan elektron dari konveyor ke pemutar B. Jadi konveyornya kehilangan elektron. Nah, sehingga konveyornya menjadi bermuatan positif. Benar ya, jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Yang opsi C sama dengan yang di opsi A. Sisi sabuk konveyor bermuatan negatif karena terjadi perpindahan elektron dari sabuk konveyor. Jadi sabuk konveyor kehilangan elektron karena elektronnya berpindah, sehingga sabuk konveyornya menjadi bermuatan positif. Harusnya ini positif, bukan negatif, jadi salah. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 20. Maaf, ini sudah ada orek-orekannya, saya ganti dulu ya. Perhatikan soal nomor 20. Di sini ada sebuah rangkaian listrik disusun untuk memasang sebuah lampu. Di sini nanti ada lampu di titik A, B. Seperti gambar. Nah, rangkaian resistor paralel dapat membagi arus listrik, tapi tegangan listriknya tetap sama. Sehingga di A, B, dan di bawah di sini tegangan listriknya sama. Kemudian, sehingga kuat arus pada rangkaian I di sini ini sama dengan I1 ditambah I2. Jadi yang melalui percabangan arus yang masuk sama dengan arus yang keluar pada I1 dan I2 ini. Jika lampu sudah terpasang, diharapkan kuat arus I sebesar 0,3 ampere. Dalam rangkaian tersebut, arus I akan terbagi ketika melalui titik cabang. Lampu yang akan dipasang di titik AB memiliki spesifikasi 0,2 ampere. Yang ditanyakan adalah hambatan lampu yang sesuai adalah titik-titik. Kita hitung di sini ya. Kita tuliskan di sini yang diketahui adalah arus I 0,3 ampere. Jadi I-nya 0,3 ampere. Kemudian di sini ada spesifikasi lampu, arusnya 0,2 ampere di atas, I1-nya di sini 0,2 ampere. Nah, tadi dikatakan bahwa di sini di titik cabang itu akan terbagi arus I1 dan I2 yang besarnya sama dengan I, sehingga I2 nilainya sama dengan 0,1 ampere gitu ya. Jadi kalau dijumlah I1 dan I2 sama dengan I, yaitu 0,3 ampere. Kemudian dikatakan bahwa di sini pada resistor paralel itu tegangan listriknya tetap sama, sehingga yang di atas dan yang di bawah tegangan listriknya sama.
Sehingga kita sebut yang di atas VAB itu sebagai V1 ya. Ini nilainya sama dengan I1 dikali R1. Sedangkan yang di bawah yang dilalui I2 ini tegangannya kita tulis V2 ya. Sama dengan I2 dikali R2. Nah, yang kita bisa hitung adalah yang bawah dulu. V2. I2-nya 0,1 ampere dikali R2-nya sudah ketahuan di sini 24 ohm sehingga diperoleh V2-nya 2,4 volt. Nah, V2 dengan V1 itu sama, berarti yang di sana nilainya V1 adalah 2,4 volt. Nah, kita bisa cari di sini yang ditanyakan adalah hambatan lampu. Dengan I1-nya adalah 0,2 ampere dikali R1, maka ketemu R1-nya sama dengan V1 2,4 volt dibagi I1-nya 0,2 ampere. Hasilnya sama dengan 12 ohm. Sehingga jawabannya yang benar adalah D. Berikutnya soal nomor 21. Perhatikan infografis berikut. Mengapa harus lampu LED? Lampu LED tidak menggunakan material tungsten ataupun gas halogen, sehingga relatif aman bagi lingkungan dan pemakainya. Bahan yang digunakan juga lebih tahan pecah dibandingkan lampu CFL dan lampu pijar biasa, sehingga lampu LED lebih aman digunakan karena intensitas cahayanya lebih besar per 1 watt dibandingkan lampu biasa. Berarti lampu LED mengkonsumsi daya lebih kecil dibandingkan lampu biasa. Lampu LED 3 watt dikatakan setara dengan lampu pijar 40 watt. Saat membeli lampu LED, Rian membaca informasi yang terdapat pada kemasan lampu yang menyebutkan perbandingan daya LED dibanding lampu yang lain. Perhatikan gambar perbandingannya. Di sini lampu pijar 104 watt itu setara dengan lampu CFL 24 watt dan setara dengan lampu LED 13 watt. Oke, berarti di sini kita bisa mengetahui kelebihan lampu LED-nya ya. Nah, berdasarkan teks informasi tersebut, jika lampu digunakan selama 8 jam per hari, maka alasan Rian harus membeli lampu LED karena menghemat energi sebesar titik-titik. Nah, kita cari masing-masing dari energi lampu-lampu di sini ya. Yang pertama, lampu LED 13 watt. Maka W dari LED sama dengan P dikali T, yaitu sama dengan P-nya 13 watt dikali T-nya 8 jam, 8 hour, sama dengan 104 WH. Oke. Kemudian yang berikutnya yang kedua, lampu CFL. W dari CFL sama dengan P dikali T sama dengan P-nya 24 watt, T-nya 8 H sama dengan 192 WH. Oke. Kemudian yang lampu pijar, W dari lampu pijar sama dengan P dikali T sama dengan P-nya 104 watt dikali T-nya 8 jam sama dengan 832 WH. Kemudian untuk menghitung hemat energinya berarti untuk lampu LED hemat energi dibandingkan yang pertama lampu pijar, maka kita hitung selisihnya. Yang kita kurangkan adalah 832 dikurangi dengan yang W dari LED 104. Maka kita kurangkan, ini 2 kurangi 4, 8, 2, 7. 728 lebih hemat dibandingkan lampu pijar. Ada nggak di sini? Nggak ada. Oke, jadi yang lampu pijar kurang tepat ya. Kemudian kita bandingkan dengan yang lampu yang tengah, CFL. Kita kurangkan 192 dikurangi 104. Di sini 87. Maaf, 88. Jadi menghemat 88 WH. Jadi yang benar adalah A ya, 88 WH daripada lampu CFL. Selanjutnya nomor 22. Perhatikan teks informasi berikut. Magnet si penarik.
magnet. Di sini ada gambar, ada serbu besi ditaburkan di atas kertas yang di bawahnya ada magnet batangnya. Di sini ada kutub selatan, ada kutub utara. Kemudian juga di sini ditaruh ada magnet kecil, gitu ya, magnet kompas kecil-kecil yang dipakai untuk apa? Menentukan arah medan magnetnya. Nah, di sini arahnya seperti ini. Kemudian yang gambar B, di sini ada cara membuat magnet. Yang pertama dengan digosok searah, yang di sini menggunakan elektromagnet, mengalirkan arus listrik searah. Nah, medan magnet dapat ditimbulkan juga oleh benda magnetik yang dibuat magnet. Denny melakukan percobaan membuat magnet dengan cara berikut. Ini percobaan 1, percobaan 2, ujung-ujung magnet yang sudah dibuat saling dekatkan satu dengan yang lain dan di antara diletakkan jarum kompas seperti pada gambar. Percobaan magnet yang tepat adalah nomor titik-titik. Perhatikan ini, bahwa magnet kompas itu yang merah adalah kutub utara magnet kompas, di mana pada medan magnet di sini akan menunjukkan arahnya itu mengarah ke kutub selatan karena utara dengan selatan itu tarik-menarik gitu ya. Jadi mengarahnya ke situ. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat pada percobaan 1. Nah, di sini kita akan menentukan kutub magnet yang terbentuk dari elektromagnet ini. Yang pertama kita lihat arah arus listriknya, ini positif baterai, negatif baterai, mengarah ke sana ya, ke atas, berarti di sini ke atas. Maka kita tentukan dengan aturan tangan kanan. Tangan kanan menggenggam, ibu jari menunjuk arah utara, sehingga arah utaranya adalah yang P. Jadi P sebagai kutub utara magnet. Jadi pada saat kita menggenggam, jari-jarinya sama dengan arahnya arus di sini. Jadi ini kutub utara, P utara sehingga Q selatan. Kemudian yang berikutnya pada percobaan kedua. Ada kutub utara magnet batang menggosok logam X, Y dengan searah dari X ke Y. Sehingga pada ujung Y akan menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penggosoknya yaitu selatan. Sehingga Y selatan, maka X-nya menjadi utara. Ingat ya tadi, P-nya utara, Q-nya selatan. Gitu. Dan X-nya utara, Y-nya selatan. Nah, di sini utara dengan selatan didekatkan, maka akan tarik-menarik. Sehingga medan magnetnya tergambar seperti ini. Ya, kemudian kita tentukan posisi magnet jarumnya. Jadi yang merah tadi adalah utara. Jadi akan mendekat ke selatan. Jadi ini salah, ya ini utara, ini selatan. Salah yang nomor 1. Yang nomor 2 benar. Nah, di sini utara yang merah mendekat ke selatan. Selatan yang putih mendekat ke utara. Gitu. Kemudian yang gambar ketiga, di sini yang putih itu selatan kok mendekat ke selatan? Salah ya. Sehingga yang betul adalah yang 4. Sorry. Yang 4 juga salah, maaf, ini yang benar hanya nomor 2 saja. Jadi jawabannya yang B, 2. Nomor 23, perhatikan teks informasi berikut. Hati-hati saat charge laptop. Perhatikan ada gambar, di sini ada laptop, kemudian charger laptop yang dihubungkan ke sumber tegangan listrik 220 volt. Transformator atau trafo adalah alat listrik yang berfungsi untuk mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain sesuai kebutuhannya. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Transformator dapat memindahkan listrik antara dua buah rangkaian melalui induksi elektromagnetik. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa laptop membutuhkan tegangan 19 volt, sedangkan tegangan listrik yang tersedia 220 volt, sehingga membutuhkan trafo untuk menurunkan tegangan. Nilai tegangan yang dihasilkan oleh trafo bergantung pada jumlah lilitan primer dan sekunder.
Perbandingan lilitan primer dan sekunder trafo setara dengan perbandingan tegangan primer dan sekunder. Kita bisa melihat rumus perbandingannya. VP per VS sama dengan NP per NS gitu ya. Jadi ini sebanding. Adit akan mengisi baterai laptop dengan spesifikasi 20 volt, sedangkan tegangan listrik di rumahnya sebesar 220 volt. Agar baterai laptop dapat berfungsi dengan baik, maka trafo yang ada di dalam charger laptop harus memiliki jumlah kumparan primer dan sekunder yang sesuai. Berikut ini disediakan 4 buah pilihan kumparan. Adit memasangkan dua kumparan sebagai kumparan primer dan sekunder secara berurutan. Perhatikan ini 1 sampai 4 yang dipilih oleh Adit. Kemudian pertanyaannya adalah pasangan kumparan primer dan sekunder yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut adalah titik-titik. Nah, kita lihat di sini diketahui tadi 20 volt itu adalah tegangan sekunder ya. Kemudian yang 220 volt itu adalah tegangan primernya. Sehingga jika dibandingkan VP per VS itu sama dengan 220 dibagi 20 atau 11. Kemudian kita bisa membandingkan antara kumparan K dengan M di sini. K itu primer dan M sekunder. Jadi NP per NS harus sama dengan 11. K itu 150 dan M itu 1650. Ini salah, lebih kecil dari 1 gitu ya. Kemudian yang kumparan L dengan N, L itu 2750, N itu 250. Benar, ini sama dengan 11. Kemudian yang nomor 3, M dengan K. M-nya itu 1650, yang K 150 sama dengan 11. Benar ya? Jadi 2 dan 3. Jawabannya yang tepat adalah C. Demikian untuk part yang ketiga. Kita akan lanjut di video berikutnya untuk part yang nomor 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.